Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan di database desain Oracle kita. Sekarang kita sudah masuk ke section ke-9 bagian pertama, yaitu Introduction to Relational Database Concept. Dan sebenarnya konsep yang nanti akan diperkenalkan itu kita dari awal dulu praktikum pertama kita sudah pelajari gitu ya. Jadi di slide ini kurang lebih nanti hanya sebagai review saja. Dan ada tambah-tambahan juga yang mungkin dulu belum sempat saya sebutkan. Kemudian objektif dalam slide ini yang pertama adalah menentukan primary key, foreign key, kemudian column integrity rule. Kemudian mengidentifikasi elemen row, column, primary key, unique key, dan foreign key ketika memiliki diagram dari tabel yang terdapat elemen ini. Jadi bagaimana menggambarkan dari diagram itu di bentuknya di tabel itu seperti ini. Kemudian mengidentifikasi violation dari data integrity rules. Purpose atau tujuannya adalah konseptual data model akan ditransformasikan menjadi relational database design. Ini berarti bahwa entities, atribut, relationship, dan UID akan diterjemahkan ke dalam objek dalam relational database. Jadi desain-desain yang Anda buat secara konseptual itu nanti perlu dibuat di relational database atau bentuk tabelnya nanti akan seperti apa. Sebagai ilustrasi, perancang busana yang mengambil desainnya dari kertas dan menerapkan pada kain. Jadi perancang busana itu hanya melihat desain di kertas, nah nanti di kainnya itu kan dia punya aturan-aturan sendiri atau punya teknik sendiri dalam mengimplementasikannya. Serupa dengan hal itu ya, dari konseptual ke relational database model ya, itu ya ada aturan-aturan khusus atau ada teknik-teknik khusus yang perlu ditaati. Rancang busana memahami cara menjahit sesuai dengan kertas, seperti Anda perlu memahami struktur objek relational database. Ya, di sini relational database adalah database terlihat oleh pengguna. Dia merupakan kumpulan tabel dua dimensi, masing-masing ada row, ada kolom. Jadi ini ada baris, ada kolom. Ini ada tabel employee. SQL memungkinkan akses dalam database relasional. Misalkan kita ingin retrieve karyawan dengan nomor ID 200, maka kita tinggal mengetikkan seperti ini. Di 200, tampilnya dia karena hanya last name dan departemen ID-nya saja yang ditampilkan, maka dia tampil seperti ini. Si Bolen last name-nya itu sebenarnya dia punya employee ID 200. Nah, kemudian di sini juga ditampilkan Anda meretrieve data dari employees yang kolom departemen ID-nya 90 dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini yang seperti ini kan sudah jadi makanan sehari-hari ya. Kalau yang kemarin itu. Oke. Jadi primary key bisa single column satu saja, bisa multiple column. Tapi dia secara unik mengidentifikasi setiap row dalam tabel. Jadi primary key ini bisa dua, bisa satu. Setiap tabel harus memiliki primary key dan setiap primary key harus unik. Setiap tabel harus ada primary key-nya. Dan setiap primary key harus unik, tidak boleh sama. Oke, jadi kalau dua itu ya kombinasi dari primary key. Dia nggak boleh sama. Ya, boleh yang di sini bank numbernya sama boleh, tapi yang di sini ya harus nggak sama kalau di sini sudah sama. Kemudian tidak ada bagian dari primary key yang boleh nol. Primary key tidak boleh nol. Tabel boleh lebih dari satu kolom atau kombinasi kolom yang bisa berfungsi sebagai primary key tabel. Jadi primary key bisa satu, bisa lebih dari satu kolom.
Setiap kolom atau kombinasi kolom disebut kandidat key karena dia bisa dipilih sebagai primary key. Jadi member ID ini kira-kira pasti unik, payroll ID juga pasti unik. Jadi di sini namanya kandidat key dan kandidat key. Pilih salah satu kandidat key untuk menjadi primary key dari tabel. Nah, kalau kandidat key yang sudah terpilih ini namanya primary key. Kemudian yang tidak terpilih namanya alternate key atau unique key. Kemudian foreign key. Foreign key adalah kolom atau kombinasi kolom dalam satu tabel yang berisi nilai yang cocok dengan nilai primary key dari tabel yang lain. Jadi foreign key ini adalah representasi dari relasi. Ya, kalau di ER diagram gitu ya, itu ada relasi. Aslinya di database itu nggak ada relasi kan itu ya. Maksudnya garis relasi itu kan nggak ada. Jadi dia dirupakan sebagai primary key dan foreign key. Jadi di employee ini ada foreign key. Jadi foreign berarti primary key-nya departemen nanti akan masuk ke employee. Nah, jadi foreign key. Kemudian foreign key rules. Jika primary key terdiri dari satu atau lebih foreign key, nilai foreign key tidak boleh nol. Jika contohnya di sini di tabel book. Tabel book ini terdiri dari satu foreign key. Ya, satu foreign key self number. Di mana self number ini dari tabel self. Maka foreign key di sini tidak boleh nol. Karena memang yang di self numbernya kan pasti tidak nol. Karena dia kan primary key. Jadi di sini tidak boleh nol juga. Kemudian kolom integrity. Kolom harus berisi nilai yang sesuai dengan format data kolom yang telah ditentukan. Jadi di sini ada, kalau Anda ketik describe ya, itu nanti ada kolom name, kemudian data type, account number, dan number gitu ya. Describe atau ya, dulu pernah ada ya. Jadi ya describe seingat saya. Nanti bisa dicoba. Jadi kolom balance, kemudian formatnya number, optionality-nya not null gitu ya. Nah, yang di sini ini harus mengikuti. Contoh, bank number, account number, dan balance, ini formatnya number semua ya harus number semua. Optionality-nya not null, ya di sini nggak boleh ada null. Tapi di date open, ini formatnya date, tapi optionality-nya kosong. Maka dia bukan not null. Berarti dia bisa kosong, date open-nya. Kemudian summary of data integrity rules. Data integrity rules ini juga dikenal sebagai constraint. Jadi nanti akan memastikan kebenaran kondisi relasional basis data. Artinya, kalau dulu Anda mengenal di SQL istilah constraint, yaitu yang disebut itu data integrity rules yang tadi ya, di sini itu sebenarnya bagaimana caranya menuliskan ini di database ya pakai sintak SQL. Anda tulis constraint-nya tadi ya. Ada PK, ada foreign key, dan not null. Nah, itu ditulisnya pakai sintak SQL di mana keywordnya adalah constraint. Aturan integritas data memastikan bahwa pengguna hanya dapat melakukan operasi yang membuat database dalam kondisi yang benar dan konsisten. Jadi constraint tersebut dibuat supaya pengguna tidak salah dalam memasukkan data. Karena kalau salah, misalkan nanti di sini nggak number, misalkan satunya string, ya ada bank number, ada account number, ada balance. Ketika mau di sort, nah yang string itu kan nggak bisa di sort secara langsung. Ini juga nanti akan merepotkan. Jadi perlu adanya constraint. Kemudian ya summary of data integrity rules, ada entity integrity. Ini a primary key must be unique and no part of the primary key can be null. Ini integrity dari entitas. Primary key harus unik. Di value-nya masing-masing primary key tidak boleh null. Kemudian referential integrity kait dengan reference atau foreign key.
A foreign key must match an existing primary key value. Jadi harus sesuai dengan primary key value di tabel yang lain. Column integrity, a column must contain only values consistent with the defined data format. Jadi harus sesuai dengan format data yang didefinisikan. Kemudian user defined integrity. The data stored in database must comply with the rules of the business. Jadi harus sesuai dengan aturan bisnis. Di sini tadi Anda sudah pelajari istilah-istilah kandidat key, kolom, foreign key, primary key, relational database, row dan unique key. Dimana di sini Anda juga sudah mereview, mengingat kembali ya mengenai primary key, foreign key, kolom, integrity rule, kemudian mengidentifikasi elemen-elemen tersebut, kemudian mengidentifikasi valuation dan data integrity rules. Di slide ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.